Assalamualaikum anak-anakku kelas 8. Bertemu lagi dengan Bu Retno di pembelajaran Mapel IPS MTS Unggulan Al-Jadid Waru. Di pertemuan pertama kita sudah mengetahui ya tentang kompetensi dasar yang harus kalian capai untuk bab pertama. Sekarang kita langsung menginjak ke materi selanjutnya, yakni mengenal negara-negara yang bergabung dalam anggota ASEAN. Sebelum kita mengetahui lebih lanjut tentang negara-negara di ASEAN, kalian harus tahu lebih dulu apa sih itu ASEAN. Jadi anak-anak, kepanjangan dari ASEAN adalah Association of South East Asian Nation. Jadi kalau diartikan adalah perkumpulan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Ya, kalian sudah tahu sendiri negara-negara mana saja yang tergabung dalam keanggotaan ASEAN ya. Kemudian sekarang kita langsung ke bentang alam Asia Tenggara ya. Bentang alam Asia Tenggara ini dibagi menjadi dua, yakni satu, negara-negara yang terletak di semenanjung dan negara-negara yang berupa gugusan kepulauan. Untuk negara-negara yang ada di wilayah semenanjung, kemarin kalian sudah menggambar peta Asia Tenggara. Jadi negara-negara di kawasan semenanjung antara lain Myanmar, Laos, Vietnam, Kamboja, kemudian Thailand, Malaysia ya, itu adalah negara-negara di semenanjung atau daratan yang diapit oleh dua perairan besar. Ini namanya semenanjung atau tanjung besar. Kemudian negara-negara yang kedua, negara-negara yang berbentuk gugusan kepulauan. Salah satunya negara kita, Indonesia, yang terdiri dari lebih dari 17.000 kepulauan, dan pulau-pulau besarnya antara lain Kalimantan, kemudian Papua, Sulawesi, ada Jawa ya, kemudian ada Nusa Tenggara dan lain sebagainya. Negara yang lain yang berupa pulau adalah Filipina. Filipina hampir mirip seperti Indonesia, banyak sekali gugusan pulau-pulau kecil, dan ada dua pulau terbesarnya, yakni Pulau Luzon dan Pulau Mindanao. Ini untuk Filipina. Kemudian negara yang berupa kepulauan ada Singapura ya. Singapura ini di selatan Malaysia ya, semenanjung Malaysia. Kemudian ada lagi Timor Leste yang berada satu kepulauan atau satu daratan dengan provinsi kita, Nusa Tenggara Timur ya. Ada di kawasan Kabupaten Alor, kemudian Atambua ya, ini berbatasan dengan Timor Leste. Dan kemudian untuk letak luas dan batas untuk Asia Tenggara sendiri secara astronomis terletak pada 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 92 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Kemudian wilayah Asia Tenggara sendiri untuk batas-batas wilayahnya, sebelah utara Asia Tenggara ini berbatasan langsung dengan daratan Cina. Daratan Cina ya. Negara yang berbatasan langsung dengan Cina adalah Myanmar. Kemudian ada Kamboja, Laos, ini langsung berbatasan dengan daratan Cina atau Asia Timur. Ya, jadi batas utara kita adalah Asia Timur. Kemudian untuk batas wilayah sebelah selatan kita ini ada berbatasan dengan Australia dan Samudra Hindia ya. Sebelah selatan Indonesia adalah ada benua Australia. Kemudian sebelah timur kita ada berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik atau Laut Tenang. Dan kemudian sebelah barat kita ada Asia Selatan dan Samudra Hindia. Kemudian setelah letak luas dan batas, kita ke keadaan iklim. Untuk keadaan iklim negara-negara di kawasan Asia Tenggara hampir sama ya, karena masih satu wilayah. Negara-negara ini beriklim
tropis ya, atau beriklim panas ya anak-anak ya. Jadi ciri-ciri negara beriklim tropis adalah curah hujan sangat tinggi saat musim penghujan atau akibat adanya angin muson barat, angin yang bertiup dari wilayah Asia atau daratan Cina, kemudian ya bertiup ke arah timur ya, sangat banyak membawa uap air sehingga bisa mengakibatkan musim penghujan. Sedangkan kalau musim kemarau ini sangat panas, suhu sangat panas ya, cuaca sangat panas karena ada angin muson timur, angin yang bertiup dari daratan Australia, kemudian Papua hingga ke melintasi wilayah Indonesia ya. Jadi ini sifatnya kering atau panas anak-anak ya. Jadi timbullah cuaca panas atau suhu yang sangat panas. Nah, untuk iklim ya hampir sama, semua negara Asia Tenggara beriklim tropis ya. Kemudian apalagi kita buka selanjutnya halaman 4, kita belajar tentang negara-negara di Asia Tenggara. Nomor 1 adalah negara kita, Indonesia dulu. Indonesia seperti yang kalian ketahui dulu kelas 7, secara astronomis kita terletak di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Lihat di LKS kalian itu ada salah penulisan ya, bukan 9 derajat tapi 6 derajat 6 derajat lintang utara ya, bukan 9. Kemudian secara geografis kita terletak di antara 2 benua dan 2 samudra. 2 benua apa saja? Kita berada di wilayah Asia dan juga terletak di antara benua Australia. Jadi kita diapit 2 benua, Asia dan Australia. Kemudian untuk samudra kita juga dikelilingi oleh 2 samudra, yakni Samudra Hindia, kemudian Samudra Pasifik ya. Samudra Hindia ada di sebelah selatan, kemudian Samudra Pasifik ada di sebelah timur sampai utara Asia ya. Kemudian apalagi ya untuk batas wilayah negara kita. Untuk sebelah timur kita berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik ya, Papua Nugini. Jadi sebelah timur kita ada Provinsi Papua, itu sebelahnya adalah Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Untuk sebelah barat kita berbatasan dengan ada Samudra Hindia ya. Samudra Hindia ini dari lingkup barat sampai ke selatan ya. Untuk selatan sendiri kita berbatasan dengan Australia ya, benua Australia ada di wilayah selatan ya, selatan wilayah kita atau Indonesia. Kemudian untuk utara kita berbatasan dengan ada Malaysia dan Brunei Darussalam ya. Seperti yang kalian lihat, mungkin bisa dilihat di peta, itu ada wilayah negara Malaysia yang langsung satu daratan dengan Borneo atau Pulau Kalimantan. Di situ ada dua kota besar ya, ada Sabah dan Sarawak yang satu daratan dengan Kalimantan. Kemudian di situ juga ada Brunei Darussalam yang satu wilayah di Pulau Kalimantan. Untuk kemudian iklim di Indonesia sudah Retno jelaskan tadi ya, hampir sama dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang lain. Kita punya iklim tropis yang akibat pengaruh dari angin muson timur. Kemudian untuk penghujan kita dapatkan karena ada angin muson barat ya. Di kelas 7 Bu Retno sudah jelaskan untuk angin muson timur dan angin muson barat. Kemudian ini sudah paham untuk kalian. Untuk kegiatan ekonomi ya, perekonomian Indonesia, kita adalah negara agraris. Kemudian kita juga negara
maritim. Untuk negara agraris tentunya kita negara agraris dengan penduduk paling banyak adalah bermata pencaharian sebagai petani. Karena apa, Bu? Karena alam mendukung kita untuk bercocok tanam ya. Tanah sangat subur untuk ditanami berbagai jenis tanaman pangan, kemudian hortikultura, kemudian untuk dataran tinggi kita juga subur berbagai jenis perkebunannya, teh, kemudian kopi, kemudian rempah-rempah kita juga sangat produktif. Kemudian itu untuk agraris. Kemudian maritim, kita berada di negara yang berbentuk kepulauan, sehingga sebagian besar dari wilayah atau daratan Indonesia dikelilingi oleh lautan, sehingga banyak dari penduduk kita bermata pencaharian sebagai pelaut ya, atau nelayan. Jadi pekerjaannya adalah mencari ikan atau melaut ya. Itu untuk kegiatan ekonomi di wilayah di negara kita ya. Selain agraris, kemudian ada maritim, kemudian ada juga pertambangan. Ini adalah sektor ekonomi non agraris ya. Untuk pertambangan sendiri, kelas 7 kalian sudah belajar. Indonesia sangat kaya sekali barang tambang ya, terutama gas ya, minyak bumi, kemudian ada nikel, ada tembaga di Tembagapura, kemudian ada emas ini juga sangat banyak lokasi ditemukan di wilayah Indonesia. Kemudian ada biji besi, kemudian ada lagi mangan, kemudian batu bara ya, ini banyak tersebar di wilayah Sumatera. Kemudian beberapa barang tambang yang lain, marmer, aspal ini di Pulau Buton ya. Untuk kemudian non agraris yang lain, ada perindustrian, kita juga ada industri pengolahan makan juga besar, kemudian kimia, kemudian ada tekstil ya, kemudian furniture kita juga di situ, di sektor situ. Kemudian pengolahan kertas kita juga ada, kemudian karet, kemudian pengolahan logam, dan yang sangat viral mungkin ya, Indonesia ini sangat terkenal dengan sektor pariwisata ya. Tidak bisa diragukan lagi, memang alam kita sangat mendukung untuk sektor pariwisata. Untuk aktivitas yang lain non agraris adalah perdagangan ya. Jadi setiap kota di wilayah Indonesia memiliki komoditas unggulan sendiri ya. Misalnya Jawa ya, Jawa ini sangat concern dengan industri pangan misalnya ya. Jadi antar pulau ada interaksi antar ruang ya. Jadi misalnya Pulau Jawa dengan keunggulan teknologi, misalnya memproduksi barang pangan, kemudian memproduksi bahan kimia ya, obat-obatan ya, ini bisa didistribusikan ke semua pulau ya. Kemudian Kalimantan yang unggul di mungkin tambang ya, kemudian ada kelapa sawit, minyak kelapa, kemudian rempah-rempah ini. Jadi pulau-pulau yang ada di Indonesia ini saling berinteraksi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang ada di wilayahnya ya anak-anak. Jadi untuk Indonesia sekian penjelasan dari Bu Retno, kalian bisa baca sendiri di LKS ini cukup lengkap juga ya. Cukup sekian dari Bu Retno untuk pertemuan kedua kali ini ya. Terima kasih sudah menonton video penjelasan dari Bu Retno. Semoga kita bisa diberi kesempatan untuk bertemu lagi ya. Bu Retno akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.